Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Aziza, NIM 2016-128. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan atau Perburuhan, di mana kita diminta untuk membuat mind mapping pertemuan 5, 6, dan 7 seperti yang sudah saya buat ini, dan menjelaskannya dalam bentuk video dan diupload ke YouTube. Untuk pertemuan 5 dan 6 saya akan menjelaskan tentang prinsip perlindungan tenaga kerja, dan yang kedua jenis dan objek perlindungan tenaga kerja, dan yang ketiga keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang keempat jaminan tenaga kerja. Dan untuk pertemuan 7 ini mind mappingnya, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian pengupahan, asas pengupahan, dan kebijakan pengupahan. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk pertemuan 5 dan 6, yaitu menjelaskan tentang prinsip perlindungan tenaga kerja. Di sini ada 4, yaitu yang pertama keselamatan kerja, yang kedua kesehatan kerja, yang ketiga pengupahan, dan yang keempat jaminan sosial. Dan yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang jenis dan objek perlindungan tenaga kerja. Jenis perlindungan tenaga kerja. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Dengan demikian, secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu yang pertama perlindungan sosial, yang kedua perlindungan teknis, dan yang ketiga adalah perlindungan ekonomis. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja. Yang kedua, perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Dan yang ketiga adalah perempuan. Di samping perempuan pada umumnya, dalam hal pekerja atau buruh, perempuan ini yang menjadi sasaran utamanya adalah perempuan di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7 pagi. Sedangkan untuk perempuan hamil dapat dipekerjakan apabila tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan kandungannya. Saya akan menjelaskan pertemuan 6, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kesehatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dan terhindar dari bahaya yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan jenis perlindungan kerja yang lain yang umumnya ditekankan untuk kepentingan pekerja atau buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh, juga dapat pengusaha dan juga pemerintah. Sebagaimana paparannya, bagi pekerja atau buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja ini akan menciptakan suasana kerja yang tentram dan kondusif, sehingga para pekerja atau buruh akan fokus pada pekerjaannya dan tidak was-was apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, bagi pengusaha, dengan adanya pengaturan keselamatan kerja ini akan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat pada pemberian jaminan sosial. Bagi pemerintah dan masyarakat, dengan adanya peraturan keselamatan kerja yang ditaati, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja, syarat-syarat keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh pengusaha akan diatur lebih lanjut. Berhubung peraturan perundangan yang dimaksud belum ada hingga saat ini, maka perundangan warisan Hindia Belanda menjadi jalan alternatif. Penempatan keselamatan kerja diantaranya bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan,
mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, yang suhu, kelembapan debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Dan yang terakhir, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Kewajiban pengusaha. Keselamatan para pekerja atau buruh di tempat kerja merupakan tanggung jawab pemimpin atau pengurus tempat kerja atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan kerja terbagi menjadi dua sebagai berikut, yaitu yang pertama terhadap tenaga kerja yang baru bekerja. Ia berkewajiban menunjukkan dan menjelaskan tentang kondisi dan bahaya yang dapat ditimbulkan di tempat kerja. Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan, cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan, memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja bersangkutan. Yang kedua, terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang dipekerjakan, ia berkewajiban melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan dan penanggulangannya, memeriksa kesehatan fisik dan mental tenaga kerja secara berkala, menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri bagi tiap pekerja, memasang gambar atau undang-undang keselamatan kerja, serta nahan pembinaannya lainnya di tempat kerja. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan di tempat kerja ke kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, membayar biaya pengawasan keselamatan kerja ke kantor perbendaharaan negara, mentaati semua peraturan keselamatan kerja. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/Men/8/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, kewajiban pengusaha adalah menyediakan petugas P3K di tempat kerja, menyediakan fasilitas P3K di tempat kerja dan melaksanakan P3K di tempat kerja. Hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Dari sudut sisi tenaga kerja juga memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya yaitu memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja, memakai alat pelindungan diri yang diwajibkan, dan memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan hak-hak tenaga kerja adalah yang pertama, meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang kedua, menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Faktor penyebab kecelakaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keselamatan kerja bertalian erat dengan kecelakaan kerja. Namun demikian, suatu kejadian atau peristiwa pasti memiliki sebab yang melatar belakanginya, di mana terdapat 4 faktor penyebab, yaitu yang pertama faktor manusianya, yang kedua faktor materialnya, yang ketiga faktor bahaya atau sumber bahaya, dan yang keempat adalah faktor yang dihadapi. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja termasuk dalam jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja buruh dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang dapat merugikan kesehatan atau kesusilaannya dalam hal pekerja atau buruh melakukan pekerjaannya. Dalam kesehatan kerja yaitu membahas tentang riwayat kesehatan kerja, riwayat kesehatan kerja, tujuan kesehatan kerja, sumber-sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja, tentang pekerja anak, tentang pekerja perempuan, tentang waktu kerja, mengasuh dan istirahat cuti. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu riwayat kesehatan kerja. Menilik pada sejarahnya, kesehatan kerja ini dimaksudkan sebagai perlindungan bagi buruh atau pekerja terhadap pemerasan
atau eksploitasi tenaga buruh oleh majikan yang misalnya untuk mendapatkan tenaga yang murah mempekerjakan budak, pekerja rodi, anak, dan wanita untuk pekerjaan yang berat dan waktu yang terbatas. Setelah Indonesia merdeka, peraturan perundangan mengenai kesehatan kerja ini tetap mengalami penggodokan hingga akhirnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang dimaksudkan sebagai undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, pekerjaan orang muda, pekerjaan wanita, waktu kerja, istirahat dan mengasuh. Ya, dan yang terakhir tempat kerja dan perumahan buruh. Untuk semua pekerjaan tidak membeda-bedakan tempatnya, misalnya di bengkel, di pabrik, di rumah sakit, di perusahaan pertanian, perhubungan, pertambangan, dan lain-lain. Undang-undang ini berlaku berikut peraturan pelaksanaannya hingga kemudian Undang-Undang Kerja ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, tujuan kesehatan kerja. Beberapa tujuan diterapkannya prinsip kesehatan kerja adalah yang pertama meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial. Yang kedua, mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga, menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas kerja. Kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua dan pelayanan kesehatan, yakni jaminan pemeliharaan kesehatan. Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Yang kedua, merupakan penghargaan kepada tenaga kerja, mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan lainnya. Jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja yaitu ada 4. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Yang ketiga, jaminan hari tua. Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan saat tahu berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan bidang penyembuhan kuratif. Kemudian saya akan menjelaskan mind mapping pada pertemuan 7, yaitu yang pertama, pengertian upah.
Menurut Kartasaputra, upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha yang diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha. Sedangkan menurut Edwin B. Filippo, pengertian upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk sendiri maupun keluarganya. Sedangkan dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum regional. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Dan yang kedua adalah upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh dalam lingkungan usahanya. Kemudian penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan disahkan oleh gubernur. Komponen-komponen upah diantaranya adalah yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan tetap, dan yang ketiga adalah tunjangan tidak tetap. Gaji pokok adalah imbalan dasar atau basic salary yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah tunjangan tidak tetap, adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport, tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran. Yang kedua, saya akan membahas tentang asas pengupahan. Di sini ada 3 asas pengupahan, yaitu yang pertama, hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja terputus. Dan yang kedua, pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi upah bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Dan yang ketiga adalah upah tidak dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaan. Asas no work no pay. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengupahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pengertian pengupahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memberi upah. Jadi, kebijakan pengupahan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana perbuatan pemberian upah. Menurut pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan cara pembayaran upah,
hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan yang terakhir upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Menurut Arista Triamaya dalam jurnal masalah-masalah sosial dalam kajian tentang efektivitas pemberian upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk penyusunan RUU atau rancangan undang-undang tentang sistem pengupahan nasional, sistem pengupahan yang ideal ada 3, yaitu yang pertama sistem upah ditetapkan oleh pemerintah melalui UMP oleh Dewan Pengupahan, dan yang kedua sistem upah melalui mekanisme bipartit, dan yang ketiga adalah upah profesional yang diperjanjikan secara perorangan di mana pekerja dan pemberi kerja duduk sejajar. Untuk pengertiannya, sistem upah melalui mekanisme bipartit di mana pemberian upah di atas UMP melalui peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama mengenai struktur dan skala upah serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi terkait dengan upah yang diatur secara bipartit dilaksanakan antara pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan tingkat produktivitas yang ada. Dalam hal ini, pekerja bernegosiasi dengan pemberi kerja mengenai beberapa upah tersebut harus di atas upah minimum provinsi. Dan selanjutnya upah profesional yang diperjanjikan secara perorangan di mana pekerja dan pemberi kerja duduk sejajar. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian, keterampilan, dan kompetensi tertentu dapat langsung bernegosiasi kepada pemberi kerja untuk menetapkan upah yang akan dibayar. Ini merupakan balasan atas jasa yang sudah mereka berikan. Tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi perusahaan. Dengan keahlian yang mereka miliki, pekerja menawarkan berapa kemampuan perusahaan membayar upah. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai main map yang sudah saya buat dari pertemuan 5, 6, dan 7. Ini sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.